Dibilang makasih aja oleh Rizka sampai senyum-senyum. Apalagi kalau dia pacaran. Pasti senangnya bukan main, loncat sampai nabrak langit. Ya udah, kita pulang deh. Udah kan lihat-lihat lingkungan. Woi, masih ngelamun nih bocah. Iya. Samperin Rizka kan? Mau ngapain? Ya, kita mau samperin Rizka kan? Pulang bego, besok pagi baru kita kesini lagi. Oh, ya udah deh, yuk. Bentar. Kira-kira aman gak ya si Kribo itu? Nanti dia malah mengadu sama teman-teman dia. Ya, itu resiko lu sendiri. Dih, jahat banget. Gua injak juga biji lu. Terserah deh. Apapun yang terjadi, gua akan lawan semuanya. Nah, gitu dong. Pede aja dulu. Kayaknya gua lihat sesuatu deh. Jangan lihat doang. Subscribe, kocak. Gua juga lihat sesuatu. Terus gimana? Kita bahkan belum tahu apakah kita diterima pindah ke sini atau tidak. Saat gua melihat salah satu geng Freedom, pilihannya cuma dua. Hajar mereka atau kita yang dihajar. Kita nggak boleh ambil keputusan begitu. Selama mereka nggak ngapa-ngapain, kita jalankan aja urusan kita masing-masing. Mungkin besok saat gua mulai sekolah di sini. Ya udah, gua mau ke tempat latihan ya. Ya, gua juga mau ke tongkrongan. Nah, gua juga ikut. Banyak cewek kan? Nggak, kakek udah nungguin tuh. Yah, padahal gua cuma mau temenin lu. Nggak perlu. Ujung-ujungnya lu juga mau main kan? Lu emang aneh, Ron. Sumpah, dari sekian banyak teman gua, cuma lu yang gak tertarik sama wanita. Ingat, Ron, kalau lu selalu menghindar ketika ada wanita, siap-siap lu. Sampai tua lu tetap sendiri. Kek, kali ini ajarin gua cara mengatasi orang yang lebih kuat dari gua. Apa tujuan kamu? Kakek mengajarimu bela diri, bukan untuk menyebarkan kekerasan atau balas dendam. Gua tahu itu, Kek. Dari dulu gua nggak tertarik sama perkelahian. Ya, kakek tahu sendiri kan, anak zaman sekarang dikit-dikit berantem, dikit-dikit berantem. Direbut istri juga pada berantem. Kan aneh. Kalau tentang istri, kakek nggak setuju. Itu tetap jadi masalah besar. Lah, kan bisa cari yang lain. Apa susahnya? Hilang satu istri, ya cari yang lain. 5 kek paling kurang. Ya, terserah deh. Kalau nggak sependapat, gua cuma mau solusi. Cara melawan orang yang lebih kuat dari gua. Di dunia ini, nggak ada orang yang benar-benar kuat. Yang ada hanya orang-orang yang berusaha untuk menjadi kuat. Makanya, kamu butuh latihan dari orang lain. Ya udah deh. Please ajarin gua apapun latihannya. Cuma satu yang harus kamu ketahui. Apa itu? Kenapa sih gua selalu kepikiran sama omongan Ventra? Emang dia ngomong apa sama lu kemarin? Bukan ngomong langsung sih. Gua aja baru semalam lihat wujud dia saat ke rumah Dewi. Gua dengar dia ngomong di telepon sama yang lu lawan kemarin. Ya terus? Si Ventra itu nyuruh bunuh gua dengan cara sadis. Dia menyuruh bawahannya untuk tenggelamin gua ke laut dan dimasukin dalam karung, terus diisi dengan semen biar gua tenggelam. Gila nggak cara dia nyuruh bunuh orang? Mereka pikir gua kucing. Tapi itu nggak sampai terjadi kan? Kalau gua masih di sini, berarti nggak terjadi monyet. Gua curiga sih. Pasti dia bukan orang sembarangan. Mungkin dia lebih berbahaya dari seorang pembunuh. Kenapa lu curiga begitu? Dari segi dia berbicara, gua sedikit curiga kepada dia. Lu tahu nggak kenapa dia pacaran sama Dewi? Nggak tahu gua. Emangnya kenapa? Gua curiga. Pasti orang seperti dia mengincar sesuatu dari keluarga ibu kos. Mungkin dia ngincar ibu kos kali. Itu nggak boleh terjadi dong. Bisa terbelah menjadi dua bijinya.
Kalau itu sampai terjadi, gua injak terus bijinya sampai berubah bentuk. Tapi gua serius sih, ada salah satu yang dia incar dari keluarga ibu kos. Lu pikir nih, masa iya orang yang mirip pembunuh suka sama anak SMA seperti Dewi? Iya juga sih, gua juga curiga begitu dari semenjak Petra pacaran sama Dewi. Nah, bagaimana kalau kita cari tahu tentang Petra? Malas gua. Gimana sih lu? Ron, ngomong-ngomong, baru pertama kali gua lihat lu bisa kalah sama si botak itu. Gua kira lu nggak pernah kalah saat... Udah, jangan bahas itu. Gua mau pulang. Woi, terus gua siapa yang anterin ke tempat latihan? Lu kan punya motor sendiri, kenapa harus nyusahin orang lain? Ada yang aneh dengan dia. Kenapa ya? Kayaknya dia tersinggung deh saat gua bahas tentang dia kalah sama geng Freedom. Pasti dia nggak terima kalau dia bisa di posisi begitu. Kenapa sih gua harus latihan jam 3 malam? Nyesal gua minta latihan lagi. Kalau gini kan gua nggak cukup tidur. Gak apa-apalah, demi bisa melindungi diri sendiri. Balik lagi kan lu? Udah gua bilang kerjaan lu cuma anterin gua. Tunggu bentar. Lah, gua kira Maron. Bapak siapa ya? Mirip dia orangnya. Iya. Lagian, ini juga tempat di foto itu. Ada perlu apa ya? Ingat, jangan sampai warga sekitar mengganggu. Langsung aja kita bunuh dia. Tunggu. Peraturannya, jangan sampai dia terluka. Dia nyuruh bawa anak ini dengan keadaan normal. Kalau kita melukai dia, kita nggak dapat bayaran sedikit pun. Mereka pada bicara apaan sih? Kalian ada perlu apa ya? Mau cari siapa kalau boleh tahu? Hei, apa-apaan ini? Jangan berisik, atau kami akan membunuhmu di sini. Membunuh? Gua ada salah apa ya sama kalian? Gak ada waktu untuk jelasin di sini. Kalau kamu ikut apa kata kami, maka kamu akan baik-baik aja. Tapi, kalau kamu melawan, terpaksa kami harus menggunakan kekerasan. Tunggu. Ikut kemana? Lagian, kalian ini siapa? Udah, jangan buang-buang waktu. Makin cepat selesai, maka makin cepat dapat bayaran. Bayaran? Apa yang mereka maksud bayaran? Apa jangan-jangan mereka... Siapkan mobil, ini akan segera gua selesaikan. Ini bukan situasi yang aman. Apa yang harus gua lakukan? Mereka pasti disuruh oleh seseorang untuk menangkap gua atau membunuh gua. Apa yang harus gua lakukan? Apa itu? Jika kamu berada di situasi mendesak, bersikaplah dengan tenang. Sifat tenang dapat digunakan sebagai alat memanipulasi atau memengaruhi orang lain tanpa menimbulkan kecurigaan. Tapi gimana kita bisa tenang kalau mereka lebih berbahaya dari kita? Orang yang mempunyai sikap tenang lebih berbahaya daripada orang yang ceroboh. Seseorang akan memiliki jiwa hebat apabila ia tenang saat menghadapi kesulitan. Jadi intinya tenang adalah kunci masalah ya. Kalau begitu, gua akan coba. Coba gua tebak. Kalian berdua pasti pembunuh bayaran kan? Gak ada waktu untuk main tebak-tebakan. Santai. Gua akan ikut kalian. Tapi sebelum itu, gua cuma mau tahu siapa yang menyuruh kalian untuk nangkap gua. Kamu pikir kami bodoh? Kami gak akan tertipu dengan pertanyaan jebakan itu. Enggak, gua nggak lagi ngejebak kalian. Gua cuma mau tahu, apa pembunuh bayaran seperti kalian punya hati? Coba buka mata kalian lebar-lebar. Masa iya kalian dengan gembiranya untuk membunuh seorang anak yang tinggal di kosan yang susah begini? Belum lagi orang seperti gua sering kelaparan.
Bahkan, gua tidak punya apapun untuk dibanggakan. Jadi, anak ini keturunan orang miskin. Terus, kenapa bawahannya bilang dia anak orang kaya? Nah, ketemu. Gua ketemu celahnya. Jadi, yang menyuruh mereka ke sini bukan atasan mereka, melainkan satu kelompok yang membayar mereka. Dan dia bilang gua orang kaya oleh bawahan kelompok itu. Kesimpulannya, mereka dibayar oleh satu anggota. Lalu sedikit mencari tahu tentang gua. Gua bisa memanipulasi mereka dengan kata-kata jebakan ini. Sedikit lagi, gua pasti akan tahu siapa yang membayar kalian. Gua salah mendapatkan informasi. Gua dengar bocah ini anak orang kaya. Ternyata bocah ini miskin. Iya, Pak. Gua emang miskin, makanya tolong sayangi orang seperti gua, Pak. Dasar bocah miskin. Emang pantas untuk dibunuh. Lah, kenapa gini? Terus, kalian nggak ada rasa kasihan orang miskin seperti gua? Gak akan pernah ada rasa kasihan untuk bocah seperti kamu. Apalagi miskin. Kami para pembunuh bayaran berpihak kepada orang yang kaya. Sialan, ngasal ngomong aja anjing ini. Pembunuh bayaran seperti kalian emang nggak punya perasaan. Mau dibilang bagaimanapun, kalian tetap nggak akan punya rasa kasihan karena hati kalian udah mati. Yah, mau gimana lagi? Terpaksa gua harus layani kalian. Jangan pernah meremehkan orang seperti kami. Kamu akan mendapatkan hadiah dari kami. Terserah. Sebelum kalian berhasil menangkap gua, maksudnya berhasil gua kalahin, gua mau kasih kalian pertanyaan. Kalau suatu saat kalian menjadi orang kaya, kalian pasti nggak akan mampu membeli barang yang dimana barang itu padahal sangat murah, mungkin 1.000 deh. Tapi kalian tetap nggak akan mampu sih. Jika kami sudah kaya, gak mungkin kami gak mampu membeli barang murah. Bahkan, kami bisa membeli kepala kamu. Itu nggak mungkin terjadi. Tapi kalian belum tahu kan, barang yang seharga 1.000 rupiah itu nggak akan mampu kalian beli. Kami gak punya waktu untuk main-main. Cepat katakan apa itu. Yap, barang yang seharga 1.000 rupiah itu adalah sisir rambut. Kenapa kalian nggak mampu beli? Karena kalian botak. Hah, 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 hah. Kurang ajar. Emang gak bisa diandalkan. Tidak gua sangka ternyata bocah miskin seperti kamu juga hebat. Jujur, gua lebih suka dipuji sih. Tapi dibilang miskin, ya nggak apa-apa lah. Yang penting nggak botak.